Oke, ini Just Life keempat. Semoga kalian enjoy. Salah satu permintaan dari para pelanggan, para penonton Just Lifers adalah soal pendidikan di Belanda. Gue rasa itu topik yang bagus yang kita mau bahas. Gue dapat banyak sekali topik dan tidak selalu bagus, tapi soal pendidikan ingin gue bahas. Gue tidak mau bahas apa yang gue pernah lakukan dan lain-lain, karena itu udah pernah di Just Life 1-2 kalau nggak salah. Jadi gini, di Belanda itu SD sama kayak di kita, 6 tahun. Oke. Habis itu kita kenal, sistem kita kan ke Amerika, high school, junior high school sama high school, 3 tahun terus ke akademi atau universitas. Di Belanda beda. Di situ ada yang namanya MAVO. MAVO itu kayak SMP 4 tahun. Ada HAVO kayak SMA 5 tahun. Ada VWO Ateneum sama aja, itu 6 tahun. Jadi dari SD lu bisa ke MAVO, lu bisa ke HAVO, lu bisa ke VWO, tergantung tes yang lu lakukan. Oke. Kalau lu ke MAVO 4 tahun selesai, lu naik ke HAVO SMA bukan dari kelas 1 lagi, langsung kelas 4. Langsung kelas 4 tambah 2 tahun jadi 6 tahun. Jadi HAVO itu selevel SMA kita. Nah, HAVO lulus, kelas 5 lulus, mau ke VWO itu masuk kelas 5. HAVO lulus kelas 5, masuk VWO kelas 5, baru kelas 6, 2 tahun. Itu levelnya lebih tinggi dari SMA. Bisa dibilang kayak mungkin pre untuk masuk ke universitas. Biasanya yang dari HAVO 4 tahun MAVO, 2 tahun HAVO, atau dari awal ke HAVO itu ke akademi. Akademi itu namanya HBO, itu S1. Nah, kalau dari VWO, dari SD ke VWO 6 tahun, itu ke universitas. Universitas itu S2. Oke. Tapi kalau lu di SD, dan ini gue bilang bukan sistem yang bagus, karena seolah-olah di SD itu menentukan masa depan lu kayak apa, lu masuk mana. MAVO itu yang general SMP, ada STM, ada STM teknik selevel SMP, itu namanya LTS. Ada yang ekonomi selevel SMP, itu namanya MEAO. Dari MEAO bisa ke HAO. HAO itu Akademi untuk Ekonomi. Kalau yang STM dari LTS ke MTS. MTS itu selevelnya SMA, STM sorry. Terus bisa ke HTS. HTS itu teknik tapi akademi S1. Jadi kalau yang mau teknik dari sekolah dasar bisa ke LTS, MTS, HTS. LTS itu juga 4 tahun, MTS itu 3 tahun, terus HTS itu 4 tahun. LEAO, MEAO untuk yang ekonomi, LEAO, MEAO sama HAO sama. Itu juga 4-3-3. Nah, yang general, yang standar yaitu MAVO, HAVO, terus ke VWO. Level SD di sana itu masih jauh ketinggalan dengan level SD kita. Matematika di SD di Indonesia itu lebih canggih. Gue mengalami itu. Nah, pada saat masuk ke MAVO itu mungkin selevel dengan SMP sini. Masuk ke HAVO selevel dengan SMA sini. Tapi kalau sudah HAVO ke VWO menuju universitas itu lebih tinggi daripada sini. Maka dari itu kampus-kampus di sana, universitas, itu cuman mata pelajarannya 6-7. Gue kuliah political science, mata pelajaran kalau nggak salah 6 doang. Oke, sekarang bicara HBO. HBO itu kan ada akademi. HBO itu singkatan dari Hoger Beroepsonderwijs. Akademi, ada HTS level yang teknik, Hogere Technische School, ada HAO. HAO itu Hogere Economische Administratie Onderwijs.
Jadi HAO, HBO, atau HTS itu selevel akademi semua S1. S1 4 tahun. Itu lebih ke praktek. Oke. Itu lebih ke praktek dan banyak orang lulusan HBO itu dapat kerjaan yang bagus lah karena mereka bisa bikin karir di situ. Nah, sekarang ke universitas. Universitas itu dibagi dua. Kan gue bilang tadi universitas S2. Untuk mendapatkan S2 lu harus lewatin S1 dulu. Itu setahun di atas kertas. Gue 2 tahun selesainya. Terus ada 3 tahun untuk doktoral namanya. Ini propedeutis, itu sama dengan S1, doktoral sama dengan S2 itu 3 tahun. Biasanya 4 tahun. Jadi rata-rata orang sekolah, gue nggak pernah ketemu orang yang lulus kuliah universitas itu 4 tahun. Minimal 5 tahun udah pinter banget. Rata-rata 6, 7 tahun, 8 tahun. Gue S2 gue berhenti setengah. Jadi gue nggak terusin karena gue nggak suka sekolah. Oke. Sekarang pertanyaan kan adalah, di Belanda itu ada kalau nggak salah 12 universitas. Atau 14 universitas. Hanya di Amsterdam ada 2 universitas. UvA, Universiteit van Amsterdam, dan VU, kampus gue, Vrije Universiteit van Amsterdam. Yang lain kayak di Delft 1, di Leiden 1, Wageningen 1, Eindhoven 1, Groningen 1. Mencar-mencar lah, Maastricht 1, Twente 1. Semua mencar-mencar. Oke. Pertanyaan kan adalah, kalau kita lulus VWO, kita mau ke kampus, kita pilih mana? Jadi hampir semua universitas memperbolehkan lu lulus VWO di sekolah mana aja, karena itu semua rata. Di mana aja, lu boleh masuk kampus di mana aja tanpa ikut tes. Oke? Kecuali ada beberapa yang ada kuota. Kayak waktu itu zaman gue itu kedokteran kalau nggak salah, atau dokter gigi, itu ada kuotanya, baru lu ikut tes. Jadi kita yang lulus di sana itu nggak pilih kampus yang bagus yang mana, karena semua sama, uang sekolahnya sama. Yang kita pilih adalah kota. Gue tinggal di Utrecht, gue kuliah di Amsterdam. Kenapa? Karena gue ambil political science. Di Groningen ada, Groningen itu di atas, kejauhan. Maastricht ada, di bawah, kejauhan. Leiden ada, Leiden kota kecil, desa, isinya pelajar semua. Nijmegen kota agak gede, tapi desa juga. Akhirnya gue lari ke Amsterdam. Pertanyaannya, kenapa gue pilih VU bukan UvA? UvA itu agak kiri, agak progresif. Banyak yang orang demo-demo itu rata-rata orang UvA. Kalau gue pilih yang lebih santai lah, lebih konservatif, nggak banyak itu fokus ke ke sekolah. Tapi pada intinya sih semua sama. Oke. Jadi kalau lu lulus propedeutis S1, lu bisa terus lanjut. Nah, kalau lu selesai S2, lulus di sana. S2 itu dokterandes ya. Dokterandes, lu lulus S2, lulus universitas, lu mau S3, lu bisa jadi ASDOS, asisten dosen. Itu digaji. Gajinya nggak banyak, tapi digaji. Digaji lu bantuin profesor untuk biasanya kalau nggak salah 4 tahun untuk bisa jadi S3, doktor. Oke. Gue punya temen kalau nggak salah umurnya waktu itu 28, 29 udah jadi doktor, men. Kasper, gue masih inget, orang Belanda, orangnya baik banget, udah jadi dokter, sakit jiwa. Anyway, itu kira-kira di Belanda. Terus soal uang sekolah, dulu zaman gue masih murah, masih nothing. Sekarang kalau nggak salah sekitar 15.000. Oke. Tapi lu bisa dapat beasiswa. Kalau lu lulus S1 di sini, lu bisa ambil S2 di sana. Dan make sure lu bisa bahasa Inggris, karena hampir semua orang Belanda bisa bahasa Inggris. Dan banyak sekolah kayak Erasmus yang terkenal ekonominya,
Leiden, Utrecht hukumnya, Delft tekniknya, itu punya program dalam bahasa Inggris. Jadi kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, udah forget it lah. Minimal lu bisa bahasa Inggris, nggak perlu bahasa Belanda. Oke? Lu coba browsing di website namanya Nuffic, nuffic.nl. Di situ website di mana mereka memberikan beasiswa ke Belanda. Pertanyaan kalian pasti, kenapa gue harus kuliah di Belanda? Oke? Jadi Belanda itu di Eropa termasuk negara yang sangat progresif, pikiran terbuka. Lu mau agama apa, ras apa, dan lain-lain, mereka tidak pernah mau peduli. Mereka hanya peduli lu bisa adaptasi atau tidak. Mereka sangat welcome dengan orang luar negeri, siapapun orangnya, asal lu ikutin aturan mainnya. Lu bisa beradaptasi, minimal lu bisa belajar bahasa Belanda, minimal lu gaul dengan orang-orang Belanda. Ngomong bahasa basi aja. Di Belanda kalau mau ngomong bahasa basi, mulai dengan cuaca. Oh, lekker weer vandaag ya. Hari ini cuacanya enak. Di situ lu mulai start conversation. Mulai dengan cuaca, semua orang ngajak lu ngomong. Oke? Lu harus bisa adaptasi. Kedua, kenapa gue sarankan ke Belanda? Lu belajar independen. Lu akan masuk ke sebuah negara yang sistemnya itu sebuah diatur semua. Dari perpajakan, sistem administrasi, nggak ada istilah bayar-bayar, nggak ada istilah, dan semua serba efisien. Lu belajar masuk di negara sebuah sistem di mana lu pelajari administrasi dan lain-lain, di mana lu bisa menghemat waktu dan dana untuk bisa mendapatkan apa yang lu inginkan. Izin, contoh izin kerja atau cari kerjaan. Mahasiswa boleh berapa jam kerja ya, tapi itu sangat ketat sekali dan lu pasti ketahuan kalau lu kerja gelap, contoh. Terus negaranya untuk profesional yang orang pengen kerja sama bos. Gue nggak suka kerja sama bos, makanya gue cabut. Itu di Belanda itu sudah teratur semua, dan jenjang karirnya jelas, gajinya gede, walaupun pajak juga gede. Kalau lu punya pajak income gede, lu nggak punya anak, nggak punya istri, lu bisa bayar 50% di situ ya. Jadi gue dulu bayar 50% pajak, gede banget. Itulah salah satu faktor kenapa gue malas di Belanda. Tapi semua juga wajib asuransi. Semua semua jelas, dan security. Lu sebagai cewek malam-malam jalan jam 1 dimanapun biasanya aman. Memang pasti ada daerah-daerah di seluruh dunia, itu ada semua kok, kota besar ada daerah yang lu harus hindari, tapi pada prinsipnya itu aman semua. Jadi itulah kenapa gue usulkan untuk pindah ke kalian kalau dapat kesempatan kuliah di Belanda, karena wawasan lu itu akan terbuka. Lu akan melihat begitu banyak jenis orang dan lain-lain. Kalau kita bahas soal negara yang progresif maju, Belanda itu pertama yang menyetujui drugs. Oke? Dulu ditentang, sekarang semua melakukan itu. Bahkan Amerika sekarang diperbolehkan. Pertama kali gay marriage. Oke? They don't care, lu mau gay mau apa, yang penting lu jangan ngerecokin orang, terserah lu, bebas. Jadi banyak faktor yang gue merekomendasikan lu. Kalau lu punya duit, kalau lu nggak punya duit, cari beasiswa untuk tinggal di Belanda agar wawasan lu terbuka. Kalau lu balik ke Indonesia lagi, lu akan bisa bantu banyak orang, yakin gue. Test live keempat, kalau ada ide-ide bagus, bilang. Mungkin yang nextnya itu gue mau bahas soal toleransi di Indonesia dan di negara barat. Kenapa, perbedaannya apa? Oke, thank you.